Aduh, susah banget sih ini. Ini main alat musiknya bagus banget ya. Iya, itu dia jago banget mainnya. Iya. Si Yola kenapa? Iya, Kenapa? Ini aku nggak bisa main gitar. Padahal pengen cover kayak di YouTube gitu. Nggak usah ngebanding-bandingin sama yang lain. Coba aja dulu, kamu pasti bisa. Nggak berani kayaknya. Mending kamu coba ikut kita. Kemana tuh? Ikut ibadah kita. Iya. Coba iringin aja deh, yuk. Enggak, kalau ibadah formal banget ya. Nggak apa-apa. Tapi kalau salah gimana? Nggak Nggak apa-apa, coba dulu. Iya juga sih, kan belajar ya? Iya, Yuk. Udah deh, yuk. Shalom teman-teman. Gimana kabar kalian? Pasti baik kan? Baik dong. Nah, balik lagi sama kita dari Komisi Pemuda GKJ Kanaan barengan aku Novi. Aku Nita. Dan aku Yola. Kita hari ini mau ibadah bersama. Kita siapkan hati kita mau angkat pujian. Mari masuk gerbang. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadirannya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita mau masuk doa pembuka yang akan dibawakan oleh Jamie. Silakan Jamie. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat anugerah. Ya Tuhan, sekarang ya Tuhan, anak-anak-Mu ingin memulai kebaktian Zebaot. Engkau berkati ya Tuhan Yesus dari awal pertengahan hingga akhir kebaktian. Kiranya ya Tuhan Kau menyertai ya kami ya Bapa, dan juga kiranya di dalam setiap firman-Mu yang Kau sampaikan nanti, kiranya ya Tuhan bisa menjadi pedoman dan juga bisa menjadi rema di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami letakkan ya Bapa, dan juga kami serahkan ya Tuhan setiap ibadah ini ya Tuhan, biar Engkau sertailah Tuhan.
Dan juga kami serahkan setiap doa ini hanya ke dalam Tuhan kuasamu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Jamie sudah membuka ibadah kita dengan doa. Sebelumnya kita mau masuk ke firman, kita mau siapkan hati kita. Sebelum itu kita mau nyanyi lagu Sungguh Indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselangi bagimu. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar
Shalom guys. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan baik dan perlindungan Tuhan pastinya. Meskipun kita masih dalam kondisi pandemi seperti ini, masih harus stay at home, tapi semoga teman-teman masih semangat untuk mengikuti firman hari ini. Tapi kita harus tetap setia ya, berdoa untuk bangsa kita, supaya kita segera terbebas dari pandemi ini. Kita bisa berkumpul, dan semoga kita bisa Natalan dengan bertatap muka. Kita harus tetap berdoa. Oke, sebelum kita lanjut dan membahas firman Tuhan ini, mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus. Kami bersyukur untuk setiap kasih setia-Mu Tuhan, untuk hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa kembali beribadah menyembah-Mu. Saat ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Berkati agar kami mengerti. Biarlah Roh Kudus turun atas kami dan mengajar kami. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Layakkan kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hai guys, kalian sudah pegang Alkitab kalian kan? Ini Alkitab. Oke, kita mau bahas firman Tuhan. Kita buka perikop hari ini di Matius 25 ayat 14 sampai 30. Gue ulangi ya, di Matius 25 ayat 14 sampai 30. Kalau kalian sudah ketemu, pasti judul perikopnya adalah perumpamaan tentang talenta. Ya, sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, tandain sekarang. Terus kita saksikan video berikut ini. Bukan berarti kita mau ikut-ikut seperti channel sebelah ya, Tim Tuan dalam mereview editan-editan dari sebuah film. Wah, kalau Endgame sih udah kelampau keren banget ya editannya. Kita nggak mau mengkomentari edit, tapi coba kita resapi, kita maknai apa yang tadi kita tonton. Bagaimana jadinya kalau Thor nggak mau mengeluarkan kekuatan petirnya? Gimana kalau Tony Stark nggak mau menggunakan kepintarannya untuk bikin quantum realm yang besar? Bagaimana kalau misalnya Captain America tidak menggunakan kepemimpinannya untuk memimpin mereka? Wah, pasti kacau banget. Endgame bisa-bisa dimenangkan oleh Thanos. Nah, ini berkaitan banget dengan talenta. Kalau yang dibisa oleh si Thor tadi petir, kalau yang dibisa oleh Tony Stark tadi itu sebuah kepintarannya, kalau yang dibisa Captain America adalah kualitas kepemimpinannya, lalu apa talenta yang kita miliki? Oke, sebelum lanjut, kita coba lihat video yang satu ini lagi. Keren ya, permainan gitar fingerstyle, weh, dari Alibata tadi. Nah, itu yang mau gue bahas tentang talenta. Mungkin permainan kita nggak sekeren Alibata. Kita nggak punya kekuatan petir kayak Thor. Kita nggak punya kekuatan kepemimpinan kayak Captain America. Kita nggak punya kepintaran seperti Tony Stark. Tapi, dengan apa yang kita punya, bekal apa yang kita punya saat ini, itu adalah hadiah Tuhan untuk kita. Seperti perumpamaan tentang talenta yang kita bahas hari ini. Talenta adalah suatu hal yang sangat berharga. Talenta merupakan ukuran mata uang yang jumlahnya 1 talenta sama dengan 600 dinar. Nah, 1 dinar itu merupakan upah harian pekerja pada saat itu. Oke, kita permisalkan ya. 1 dinar sama dengan 1 upah harian buruh pekerja dalam 1 hari.
Kalau misalkan upah pekerja buruh dalam satu hari adalah Rp150.000, maka kita asumsikan 1 dinar sama dengan 150.000. Jadi kalau 1 talenta sama dengan 150.000 dikali 6.000 sama dengan 900 juta. Wow, gede banget ya jumlahnya. Tuhan menggunakan ini menjadi perumpamaan untuk mempresentasikan bekal apa yang Tuhan kasih di hidup kita. Suatu hal yang berharga, bukan? Itulah poin yang pertama, bahwa talenta itu berharga. Lalu, yang kedua, yuk kita simak video yang berikut ini. Video tadi menampilkan tentang match atau pertandingan dari dua orang yang keren. Yang pertama pasti kalian tahu siapa, Dennis Subargo, seorang pebasket sombong. Yang kedua, Rico Haleluya, seorang legenda di streetball. Kalau kita sudah tahu ya, Dennis Subargo mulai aktif di dunia basket terkenal di tahun 2000-an. Dan sekarang 2020. Wow, Dennis Subargo sangat memelihara apa yang dia bisa. Sangat mau berlatih atas apa yang dia miliki, sehingga keahliannya semakin keren. Dan itulah yang mau kita bahas, bahwa Tuhan menghargai sebuah proses. Tuhan menghargai tanggung jawab kalian. Seperti hamba yang diberikan tuannya 5 talenta, dia menghasilkan 5 talenta. Seperti hamba yang diberi 2 talenta, dia memberikan lagi 2 talenta kepada tuannya. Semuanya 2 kali lipat, 5 menjadi 10, 2 menjadi 4. Sampai tuannya berkata, baik sekali kelakuanmu. Wow, ini adalah kerinduan Tuhan. Melihat kita berproses dari apa yang Tuhan berikan. Jadi, Tuhan cinta proses. Mari kita bertanggung jawab menjaga apa yang Tuhan berikan, yaitu talenta. Tetap berproses di dalamnya. Itu poin yang kedua. Tapi terkadang kita merasa apa yang kita bisa, apa yang kita miliki, apa yang diberikan Tuhan kepada kita kayaknya nggak nampak, kayaknya nggak kelihatan, kayaknya saya nggak bisa apa-apa. Tunggu dulu. Coba kalian lihat apa kesukaan kalian, di mana ketertarikan kalian. Coba gali itu terus. Mungkin itu yang Tuhan kasih buat kalian. Jadi, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak memberikan apa-apa kepada kalian. Tuhan sudah memberikan bekal yang besar, talenta yang besar. Kalau kalian setia pada perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan siapkan perkara-perkara yang besar, suatu hal yang lebih keren lagi. Dan itu adalah poin yang ketiga. Naik level. Oke, dari firman hari ini kita sudah dapat 3 poin. Yang pertama, bahwa talenta itu adalah suatu hal yang berharga, maka kalian harus menjaganya. Yang kedua, Tuhan sangat menghargai proses. Makanya, buat hari Tuhan senang, sehingga Tuhan sampai berkata, baik sekali hambaku apa yang kau perbuat. Lalu yang ketiga, naik level. Kalau teman-teman sudah setia pada perkara-perkara kecil, Tuhan pasti akan menyediakan perkara-perkara yang lebih besar. Kalau kalian saat ini masih genjreng-genjreng main gitar biasa aja, menurut kalian itu bukan talenta yang baik, tapi mungkin suatu saat Tuhan sediakan panggung buat teman-teman. Kalau kalian mungkin saat ini main bolanya masih biasa-biasa aja, mungkin suatu saat nanti Tuhan sediakan lapangan yang besar dan banyak penonton menonton teman-teman di lapangan itu. Kalau teman-teman merasa, aduh, aku nge-shootnya masih nggak bisa, aku kayaknya nggak berbakat bermain basket. Tapi kalau di situ kesenangan teman-teman, Tuhan pasti sediakan teman-teman untuk menjadi bintang. Kalau menurut kalian di pelajaran, di sekolah kalian juga biasa-biasa aja, aku nggak terlalu jago, aku nggak terlalu pintar. Tapi kalau kamu setia, kalau kalian setia pada perkara-perkara itu, pada pelajaran itu, tetap belajar, matematika tetap belajar. Mungkin suatu saat kamu akan jadi dosen matematika. Mungkin suatu saat kamu akan menjadi profesor di bidang matematika, atau bahkan fisika, atau bahkan kimia, atau bahkan kalian bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia ini ke kancah internasional. Jadi,
setiap ada perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang lebih keren lagi. Yuk, kita tetap kembangkan talenta yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga Tuhan mempercayakan perkara-perkara yang lebih keren lagi kepada kita. Mari kita satu dalam berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Ajar kami untuk memelihara talenta yang Engkau berikan buat kami, dan menggunakannya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan ajar kami untuk setia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Bye. God bless you all. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kembali lagi kami Tuhan ke dalam hadirat-Mu. Kembali lagi Tuhan, kami bersekutu dengan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami telah mengumpulkan persembahan. Terimalah persembahan ini Tuhan, agar persembahan ini berkenan dan menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu Tuhan. Kami berikan Tuhan apa yang layak menjadi bagian-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan dari persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Mas Iman untuk firman-Nya. Nah, Yol, gimana dari firman-Nya? Ya, kalau dari firman yang aku dapat ya, intinya kita harus bersyukur talenta yang Tuhan berikan ke kita. Tapi nggak cuma syukurin dengan mengembangkannya. Iya, berarti kan semua talenta itu berasalnya dari Tuhan kan. Jadi apapun yang Tuhan kasih, kita harus bisa kembangin itu dan nggak boleh minder. Benar-benar. Oke. Nah, jangan lupa juga teman-teman untuk mempersembahkan talenta kalian kepada Tuhan ya. Untuk menutup ibadah kita hari ini, kita mau angkat pujian, Kupersembahkan Hidupku. Suka dan duka semua ku serahkan, yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua serahkan
persilakan untuk Kalista. Mari teman-teman kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersatu di dalam doa. Allah yang berkata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas segala berkat dan kebaikan-Mu dan sukacita daripadamu yang kami rasakan hingga saat ini. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa, Engkau memberikan kami kesempatan untuk bersekutu dan beribadah bersama. Meskipun kami hanya beribadah online di rumah kami masing-masing. Kami percaya pandemi yang masih terjadi sampai saat ini tidak menghalangi kami untuk terus bersekutu bersama. Kami juga berterima kasih atas firman yang telah Engkau sampaikan dalam ibadah hari ini. Kiranya firman-Mu yang sudah kami dengarkan dapat menjadi pedoman bagi kami, sehingga kami pun dapat menjadi semakin melekat kepadamu, mendengarkan suara dan kehendak-Mu dan dapat membuat kami menjadi pribadi yang lebih baik. Ya Bapa, setelah ini kami ingin melanjutkan aktivitas dan kegiatan kami masing-masing. Kiranya Engkau selalu menjaga dan menuntun kami dalam segala aktivitas dan kegiatan kami. Ya Bapa, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Dan doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Kalista untuk doa penutupnya. Ya, ibadah kita udah selesai nih. Tapi ingat ya teman-teman, Jaga kesehatan. jangan lupa pakai masker. Dan selalu cuci tangan. Oh ya, jangan lupa teman-teman, kami dari Komisi Pemuda mengajak kalian untuk ikutan atau gabung di acara-acara Komisi Pemuda. Nanti infonya kita kasih tahu lagi ya. Dan follow Instagram Kompak Kanaan. Nah, sampai jumpa lagi. Dah.